Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-awsiya'ir rudin al-mardiyyin bi afdhalis salawatik wa barik alaihim bi afdhali barakatik. Wassalamu alaihim wa ala arwaihim wa jasadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik saudaraku sekalian, kawan-kawanku semua, hari ini saya akan berbagi kenangan indah tentang bagaimana belajar agama. Tepat pada hari ini adalah hari ke-40 tahun wafatnya guru utama tercinta Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat yang biasa disapa Kang Jalan. Secara khusus saya memanggilnya Ustadz Jalal. Ustadz Jalal adalah salah satu dari beberapa orang yang mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia. Saya pertama kali berjumpa beliau pada tahun awal 1990-an, 92 kalau tidak salah, di Bandung. Waktu itu saya kos di daerah Cipaganti di bawah Masjid Raudatul Irfan di daerah Ciamplas, ya, perbatasan dengan Cipaganti. Saya kos di bawah bersama beberapa mahasiswa lain. Ada Halilul Saputra Tony dari ITB, dan satu di sebelah tempat kos saya adalah Dr. Andes Munir dari Makassar, seorang dosen usul fiqh yang banyak mengajarkan saya awal tentang agama Islam. Sebagaimana sebagian kawan-kawan saya ketahui bahwa saya pada masa kecil, tumbuh di remaja adalah yang tidak begitu dekat dengan agama, bahkan dimasukkan sebagai golongan naughty boy. Nah, ketika saya kos di situ, ya, saya adalah orang yang paling awam dalam agama. Perdebatan agama sering dilakukan oleh anak ITB kawan saya itu dan Dr. Munir. Mereka berbicara agama. Tapi saya punya kebiasaan membaca koran, ya, dan majalah. Itu Kompas, majalah Tempo, dan Editor adalah bacaan saya ketika saya kecil karena orang tua saya berlangganan majalah itu. Nah, saya kadang-kadang nyambung ketika nama-nama yang disebut. Salah satu yang disebut nama adalah Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, ketika kawan saya alumni ITB Tony dari Indonesia Timur itu tamat, kemudian dia mengundang Ustadz Jalal untuk datang memberikan ceramah, ya, pada acara syukuran, dan itu diselenggarakan di Masjid Raudatul Irfan Cipaganti itu. Nah, disitulah saya pertama kali berjumpa dengan Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat pada tahun 1992. Nah, beliau hadir setelah sholat Isya, dan kemudian saya melihat beliau hadir dengan banyak rambut yang agak gondrong dengan jaket, dan tidak mau dipersilakan ke depan karena ada sambutan dari ketua DKM. Lalu saya melihat, dan kemudian ketika ceramah dimulai, beliau menyampaikan ceramah yang begitu mengesankan bagi saya.
dan di situ pula saya mengenal tentang dua aliran besar dalam Islam, tentang Sunni dan Syiah. Beliau bercerita tentang seseorang bernama Edi dari Pakistan yang selalu menjadi relawan ketika terjadi konflik khususnya antara Sunni dan Syiah. Dan ketika Edi datang, maka konflik itu mereda untuk menghormati kedatangan Salman Edi. Dan Edi is coming, dan konflik itu mereda. Ceramah itu menyesankan saya. Tokoh Edi itu adalah tokoh pemersatu yang karena kebaikan hatinya sebagai relawan itu bisa meredam konflik yang terjadi antara dan Syiah. Nah, ceramah Ustadz Jalal itu menimbulkan kesan bagi saya dan juga pengenalan pertama saya kepada guru utama Dr. Jalaluddin Rahmat. Nah, setelah itu saya pindah bersama kawan-kawan karena pada setiap itu juga memberikan pengajian adalah Kiai Haji Dr. Andes Mukhtar Adam dari pesantren Cibarial Bandung, dan kemudian mereka Kiai Haji Mukhtar Adam menawarkan kami untuk mengabdi di pesantrennya di Cibarial. Lalu almarhum Munir, semoga Allah memaafkan segala dosanya dan menempatkan dalam halaman kasih-Nya, menawarkan saya untuk juga ikut ke pesantren itu untuk mengabdi, dan saya berangkat dan pindah ke Ciburial pada tahun 92 awal, dan kemudian mengajar di sana. Itu saya mengajar bukan bidang agama, tapi mengajar bahasa Inggris untuk anak Thanawiyah dan Aliyah. Nah, di situ pada hari ulang tahun pesantren Ciburial datanglah Ustadz Jalal sebagai penceramah, dan juga ceramah yang sangat indah dan mempesona yang saya masih ingat sekarang tentang Nabi Khidir. Ceramah itu begitu mengesankan sehingga saya kemudian mencari literatur bacaan lebih lanjut tentang ceramah beliau di perpustakaan pesantren Babus Salam. Itulah perjumpaan kedua. Dan kemudian ketika saya pindah ke Bekasi pada tahun 94, lalu mengambil kuliah di Fakultas Agama Islam Unisma Bekasi. Di perujung saya tamat kuliah, kemudian saya sering hadir, diajak pertama kali oleh Bang Furqon ya, ke Tazkiyah Sejati, sebuah yayasan tasawuf ya, yang diasuh oleh Ustadz Jalal. Nah, disitulah saya berjumpa secara intensif, mulai mengikuti pengajian-pengajian beliau, perkembangan pemikiran beliau, dan amal-amal, terlibat dalam amal-amal jamaah bersama, beramal sosial bersama beliau. Sejak tahun itu, tepatnya mungkin tahun 99 sampai dengan wafatnya beliau pada 15 Februari 2021, maka saya terus mengikuti pengajian beliau paling tidak seminggu sekali sampai dengan masa pandemi dengan melalui channel YouTube. Jadi sudah cukup lama, dari tahun 99 sampai 2001 secara intensif paling tidak seminggu sekali mengikuti ceramah dan pemikiran beliau. Nah, pada tahun 2004 saya masuk Fakultas Pasca Sarjana ICAS Paramadina, sebuah kampus pasca sarjana dalam jurusan Islamic Philosophy dan Islamic Mysticism. Dua jurusan saja, filsafat Islam dan tasawuf atau irfan. Nah,
Kampus ICAS Parabanina itu diinisiasi oleh Nurholis Majid rahimahullah atau Cak Nur bersama Kang Jalal. Nah, saya mengambil kuliah itu di situ dan sampai dengan tesis, dan saya menulis sebuah tesis tentang Imam Khomeini dan Ustadz Jalal menjadi pembimbingnya. Beliau ketika saya mendatangi proposal tesis, beliau mengarahkan, bahkan menanyakan apakah ini mau yang serius, yang panjang atau yang singkat saja. Waktu itu saya memilih yang singkat saja. Kalau yang panjang katanya coba diteliti tentang pengaruh Ibnu Arabi terhadap pemikiran tasawuf Imam Khomeini. Kalau yang ingin singkat, bahwa saya menulis tentang Sir wa Suluk dalam pandangan Imam Khomeini, dan beliau mengarahkan untuk fokus pada Sir wa Suluk di dalam kitab 40 hadis Imam Khomeini. Sayangnya karena persoalan sesuatu hal waktu itu, saya mutung tidak melanjutkan tesis itu sehingga tidak selesai. Nah, untuk menebusnya saya lalu melanjutkan kuliah kepada Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra dan baru selesai pada September 2020 lalu. Nah, selama perkuliahan itu saya banyak mengambil ilmu dan mengopi dan menikmati keagungan dan kemuliaan akhlak beliau yang sampai saat ini masih terasa. Dan beberapa buku yang saya kopi dari beliau, saya ingin membedahnya, berbagi pengetahuan itu dengan kawan-kawan semua. Ini ada beberapa buku yang saya kopi dari beliau selama saya belajar dengan beliau, yang tentunya buku ini tidak ada bukan buku yang beliau tulis, tapi sebuah referensi yang beliau baca dan yang beliau berikan kepada saya dalam bidang agama Islam, khususnya filsafat dan mistisism. Dan beliau adalah orang yang sangat karim, yang sangat dermawan. Bahkan seringkali beliau memberi buku, dan di dalam buku itu beliau memberi amplop yang berisi uang yang cukup untuk saya, dan itu beliau katakan sebagai token of love, sebagai tanda atau bukti cinta dan move on. Dan itu sangat mengharukan saya. Ada beberapa buku yang ingin saya perkenalkan untuk mengenang 40 hari Mahaguru atau guru tercinta Ustadz Jalaluddin Rahmat. Buku yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Saraswiri. Saraswiri adalah seorang dosen di Universitas Arabic and Islamic Studies at Hebrew University of Jerusalem. Jadi seorang ahli Islamic Mysticism dari Universitas Jerusalem, ya. Ahli kajian Islam dan Arab. Beliau seorang perempuan, peneliti tasawuf, dan Ustadz Jalal, saya ada tulisannya Coffee, Coffee from Ustadz Jalal, pada tanggal 14 bulan April 2004. The Taste of Hidden Tea, Image on the Sufi Path. Tentang the taste, rasa dari sesuatu yang tersembunyi, citra tentang jalan kesufian, jalan tasawuf. Nah, buku ini nanti kita akan coba membedahnya secara berisi tentang citra atau dari jalan tasawuf, ya, tentang Mishkat, ya, yang kemudian nama itu diabadikan dari sebuah lembaga yang didirikan oleh Ustadz Jalal, Mishkat.
The Knives of Life, Mishkat. Nanti kita ada kesempatan, kita akan membedah buku ini. Inilah buku yang pertama. Dan buku yang selanjutnya, buku yang cukup tua, yang ditulis oleh Syed Haidar Amuli. Ini saya copy dari beliau, The Inner Secrets of the Faith. Syed Haidar Amuli adalah seorang sufi di abad akhir 18, ya, jauh sebelum Al-Ghazali, yang menulis tentang rahasia-rahasia terdalam dari jalan tasawuf. Dalam buku ini Syed Haidar Amuli menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam dari pandangan syariat, tarekat, dan hakikat. Nah, saya mengkopi dari Ustadz Jalal pada tanggal 30 bulan 9 2004. Nah, kalau kita membaca buku Meraih Cinta Ilahi, kita akan menemukan beliau mengutip tentang puasa dalam pandangan tarekat yang bersumber dari Syed Haidar Amuli. Buku ini juga sudah diterjemahkan, kalau tidak salah, Inner Secret of the Faith, Syed Haidar Amuli. Nah, buku selanjutnya saya ingin berbagi kenangan indah dalam 40 hari mengenang Ustadz Jalal, The Elixir of Love. Ini buku yang Ustadz Jalal ya berikan saya untuk kopi dari beliau tentang The Elixir of Love, tentang seorang sufi yang bernama Syekh Rajab Ali Khayat. Biasanya sufi yang sangat sederhana, yang memiliki profesi sebagai tukang jahit. Ini juga yang menunjukkan bahwa sufi itu bukanlah orang yang tidak memiliki pekerjaan, ya, yang hanya menghabiskan waktunya di sudut-sudut masjid, tapi identik dengan profesi, biasanya di ujung namanya. Misalnya Fariduddin Attar. Fariduddin Attar yang terkenal Mantiq At-Thair, tentang percakapan burung simor. Kita tahu buku yang sangat berpengaruh di dalam Tazkiratul Awliya, ya, yang ditulis oleh Fariduddin Attar. Attar artinya adalah pedagang minyak wangi. Nah, Khayat adalah seorang penjahit, adalah sufi yang cukup belakangan, ya, mutaakhir, dengan The Elixir of Love. Nanti kita akan coba bahas buku ini, insyaallah dalam seminggu sekali pada setiap Jumat, dimulai dari 40 hari mengenang guru kita Ustadz Jalaluddin Rahmat. Nah, buku selanjutnya adalah The Sufi Path of Knowledge, buku yang cukup serius dan sulit untuk dibaca. Ibnu Arabi's Metaphysics of Imaginations, tentang metafisika Ibnu Arabi, sebuah jalan tasawuf mengenai epistemologi, ya, yang ditulis oleh William Chittick. William Chittick adalah seorang intelektual, scholar yang menimba ilmu di Iran bersama istrinya Sachito Murata. Sachito Murata yang menulis tentang Tao of Islam, dan beliau berguru kepada Allamah Tabatabai dan banyak menulis tentang pemikiran Rumi, sufisme Rumi, Ibn Arabi. Dan Ustadz Jalal menerjemahkan salah satu doa-doa dari Imam Ali Zainal Abidin, Sahifah As-Sajadiyah, juga merujuk kepada terjemahan William Chittick yang juga menerjemahkan Sahifah As-Sajadiyah ke dalam bahasa Inggris. Nah, saya mengkopi buku ini juga dari beliau. Nah, buku yang saya kira jarang juga orang memilikinya, tapi sangat populer bagi para pengkaji mysticism, baik di dunia Kristen maupun Islam maupun Yahudi, adalah buku Mysticism. Buku ini saya tulis, ya, bacaannya reference from Jalaluddin Rahmat pada bulan April 2004.
Buku ini menjelaskan tentang bagaimana the development of human spiritual consciousness, bagaimana membangun kesadaran spiritual umat manusia. Bahwa kesadaran spiritual umat manusia tidak bisa dibangun tanpa mysticism. Mysticism adalah dimensi batin dari keberagamaan kita. Kalau dimensi lahir biasanya di dalam Islam dibahas dalam ilmu-ilmu fikih, dimensi batin dibahas di dalam ilmu tasawuf atau Islamic mysticism. Buku ini ditulis oleh Evelyn Underhill, buku yang menjelaskan tentang realitas mysticism. Nah, buku yang terakhir, buku juga yang sangat populer, yang saya copy dari Ustadz Jalal, yang ditulis oleh Rudolf Otto, The Idea of Holy, tentang kesucian. Saya kira Otto, Ustadz Jalal sering mengutipnya, Mysterium Fascinans, Mysterium Tremendum, adalah dasar dari pemikiran Rudolf Otto. Dalam buku ini, The Idea of Holy, sebuah pencarian di dalam faktor non-rasional dari ide ketuhanan dan hubungannya dengan sesuatu yang rasional, inquiry into the non-rational factor in idea of the divine and its relations to the rational. Saya juga mengopi dari Ustadz Jalal buku yang ditulis oleh Rudolf Otto. Itulah beberapa buku yang sebagian yang saya copy dari guru tercinta Kang Jalal, yang kelak nanti kita coba menikmati buku ini dan melihat anasir pemikiran Kang Jalal dan bagaimana kita memahami luasnya bacaan beliau di dalam berbagai disiplin ilmu, tidak hanya secara akademis di dalam ilmu komunikasi, juga tasawuf dan filsafat. Dan pada hari ini, pada 40 hari, marilah kita haturkan doa kepada beliau dengan mengirimkan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.